Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, jumpa lagi dengan saya Heni Shanti di acara Bali Now. Dan sekarang di Bali Now sudah kehadiran Anak Agung, Gede Agung Wedatama. Beliau ini adalah Ketua Forum Petani Muda Bali. Langsung saja kita sapa. Om Swastiastu, Sasu ini. Beli Agung Weda. Nggih, Inggih. Nah, Beli Agung Weda ini kan Ketua Forum Petani Muda Bali dan Ketua HKTI Pemuda Tani dan juga Ketua Ketua Komunitas Petani Muda Keren. Wah, namanya keren, sekeren orangnya. Nah, kegiatan Bligong di saat pandemi ini apa sih? Kegiatan makin semua nih saya mengundang ke Inge, Bali TV. Terima kasih sama-sama, banyak. inge. Dari Petani Muda Keren kita diundang. Kalau makin aktivitas kita emang banyak tetap di on farm, terus menjual juga. Memang selama pandemi maka lebih banyak aktivitas kita lebih ke online selling. Jadi membantu masyarakat untuk mendistribusi sayur dan buah petani di komunitas kita Petani Muda Keren, terus juga petani-petani yang lain seperti itu. Jadi di masa pandemi kita jadi lebih produktif sebenarnya karena semakin banyak tanggung jawab yang bisa kita lakukan dan makin banyak kegiatan yang bisa kita isi. Justru lebih produktif ya? Lebih produktif, betul. Iya, iya. Jadi sejak kapan sih sebenarnya Bligong Weda ini mulai aktif menekuni dunia pertanian? Anak muda keren loh ini, biasanya pertanian tuh kan udah identiknya dengan yang lumpur-lumpur, yang apa. Jadi kadang-kadang anak-anak muda sekarang tuh, aduh kalau mau jadi petani rasanya masih berpikir gitu. Nah, sejak kapan sih Beli Agung Weda ini mulai berkecimpung di pertanian? Kalau Tiang terjun langsung sejak 2013. Itu awalnya di hulu, di on farm. Kita produksi pupuk, setelah itu kita development, kita banyak berkecimpung sama teman-teman petani di seluruh Bali, mendevelopment. Nah, setelah itu banyak sekali ada permasalahan yang harus kita selesaikan di dunia pertanian. Salah satunya adalah pasca panen. Karena setelah produk itu jadi baik, setelah tanah jadi subur, terus tanaman jadi sehat, terus produksinya jadi bagus, ternyata satu PR besarnya di pasca panen. Nah, di 2017 yang mulai di pasca panen juga mengambil inisiatif untuk membantu teman-teman kita di petani Bali, jadi memasarkan produk pertanian Bali. Nah, kalau sekarang apa aktivitasnya? Kita sudah berusaha untuk membuat value chain, mata rantai pertanian dari hulu sampai hilir. Di hulu kita mendevelop pertanian yang sebaik-baiknya dengan nature farming konsepnya, jadi kembali ke alam, organik. Terus outputnya ya kita berusaha untuk pasarkan produk-produk pertanian yang ada di Bali, baik itu retail, B2B, restoran maupun ekspor seperti itu. Lengkap ya. Jadi apa sih yang sebenarnya yang membuat Bligong tuh benar-benar tertarik banget di dunia pertanian ini? Lebih ke value sebenarnya. Kita orang Bali memang seharusnya eling. Kalau root kita di Bali itu adalah pertanian. Dan pertanian kan pekerjaan yang sangat asik ya. Pekerjaan yang baik untuk hidup dan kehidupan kita. Jadi secara hidup kita bisa memenuhi hidup kita, kebutuhan kita, secara kehidupan kita bisa berkontribusi untuk alam Bali, untuk Ibu Pertiwi, untuk apa, untuk air, dan lain sebagainya. Dan itu yang membuat kami, kita bilang kami kita di Petani Muda Keren, karena kita tidak sendiri bersama teman-teman, karena bagaimanapun juga sekarang eranya kolaborasi. Petani pun harus berkolaborasi. Betul. Untuk membuat Tidak pertanian bisa lebih sendiri-sendiri ya? Untuk membuat pertanian yang lebih maju, lebih hebat, dan Bali lebih hebat lagi, seperti ini. Iya. Jadi sebetulnya apa sih yang menjadi fokus Bligong untuk saat ini di sektor pertanian? Kalau fokus kita secara universal, secara general ya holistik, dari pertanian dari hulu sampai hilir. Di hulu bagaimana kita mengajak teman-teman petani untuk bertani yang baik, yang ramah lingkungan, nature farming. Jadi bertani menggunakan bahan-bahan organik, pupuk organik, menggunakan biopestisida, merancang agen-agen hayati, sehingga tanah kita, tanah Bali jadi sehat. Jadi bagaimana bertani menghasilkan produk yang sehat, petani yang sehat, saat dijual konsumen juga sehat, itu di hulu. Terus di tengah kita membuat di komunitas Petani Muda Keren kita buat koperasi makin. Namanya Koperasi Petani Muda Keren. Nah, di koperasi ini kita berkolaborasi bersama bagaimana di hulu permasalahan petani bisa kita selesaikan, di tengah saat produk itu mulai panen, mulai harus dipasarkan, di situ kita tampung, di hilir kita bisa pasarkan. Di koperasi kita ada unit-unit bisnis koperasi yang bertugas untuk ya di hulu ada yang bikin bibit, ada yang bikin pupuk, di hilir ada yang memasarkan, ada yang retail, ada yang B2B, ada yang restoran, ada juga yang ekspor gitu. Jadi kita kolaborasi bersama-sama, rame-rame. Iya, jadi ada tugas-tugas masing-masing dari nol sampai eksekusi penjualan sampai di lokal maupun sampai ekspor ya. Jadi kami itu jadinya di PMK di Petani Muda Keren bertaninya fokus.
yang bertani saja. Kalau dulu kan kita kan ambil semua pekerjaan kita ambil. Bertani iya, mengolah lahan iya, mengobati iya, habis itu panen, habis itu memasarkan. Akhirnya benyalating. Gitu. Iya, Karena iya, semua iya. pekerjaan diambil, Iya. gitu. Akhirnya nggak maksimal. Tidak gitu. fokus masing-masing Tidak ke fokus. ininya ya. Iya. Sedangkan kita sekarang di komunitas di Petani Muda Keren, di Forum Petani Muda Bali, kita bertani itu fokus. Jadi yang bertani, Iya. teman-teman yang mengemas, yang memasarkan. Masing-masing sudah ada tugasnya masing-masing ya. Betul, Kak. betul, tugas Jadi masing-masing. kegiatan komunitas ini sebetulnya apa saja sih, Beligong? Kalau kegiatan banyak ya. Kalau kegiatan informalnya kita kumpul-kumpul, sering langsung on farm, diskusi ada masalah apa. Jadi kita switch knowledge. Ya. Jadi kalau kita di PMK itu kita Saling sharing lah ya. saling-sharing dan kita bertani berdasarkan hobi kita masing-masing. Jadi kita ada champion-champion. Teman-teman yang senang di pepaya ya kita konsen di pepaya. Fokus. Teman-teman yang stroberi di stroberi. Teman-teman yang di perkebunan manggis, durian di sana. Hortikultura padi. Jadi kita fokus. Jadi tidak semua pekerjaan kita ambil. Iya, iya. Jadi kalau ada permasalahan di padi ya champion padi turun seperti itu. Kalau ada permasalahan di manggis, champion manggis turun. Jeruk, champion jeruk turun. Jadi kita bertani berdasarkan fokus kita masing-masing. Iya, Jadi kita iya, kuat. iya, Jadi kita betul. tajam di bidang kita masing-masing. Oke. Seperti kegiatan. Terus kegiatan kita formal kita sebenarnya tahun ini harusnya kita melaksanakan beberapa festival. Ada festival manggis, festival durian, festival mangga rencananya juga. Dan itu setiap tahun memang sudah ada Setiap acara tahun ada. seperti ini sebetulnya. Semenjak 2017 sudah ada. Oh. Kenten. Ada festival kopi, Bulkofest, terus ada festival lainnya gitu. Dan tahun ini harus terpending dulu karena ada Stop. pandemi ini. Ya, mungkin Iya. tahun depan kita akan laksanakan. Nah, itu kita berkolaborasi Mbak dengan dinas Kabupaten Buleleng, dinas Provinsi Bali dan dinas-dinas yang lain. Jadi kita berkolaborasi. Jadi di PMK ini juga kita bagaimana kita menjadi trigger untuk terjadinya persatuan antara stakeholder tiga ini antara bisnis, government, sama petani. Jadi kita mempersatukan ini jadi sinerginya jalan terus. Karena kita nggak akan bisa jalan baik tanpa pemerintah, kita nggak akan bisa jalan baik tanpa bisnis. Iya. Kita memang harus kolaborasi. Tidak bisa sendiri-sendiri, Tidak bisa harus ada sendiri. kolaborasi Makanya kita ya. harus saling support. Jadi kita pun di sini di PMK, apapun kegiatan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, kita pasti support. Gitu. Jadi kita pun tetap mengawal agar ada transparansi, ada program jalan baik dan bertanggung jawab seperti itu. Nah, kegiatan kita yang lain, yang asik nih Ki, untuk kita kumpul-kumpul, kita PMK punya 2 kegiatan tahunan ngumpul. Yang pertama namanya Farmer Camp. Jadi kita kemah 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam tahun lalu di Pancasari. Nah, kita kemah, di sana kita belajar. Jadi sharing, petani mengisi kelas masing-masing. Yang madu, beli wayan Bali lebah, ngomongin lebah. Beli wayan Nyoman Sandri sama wayan Selamat ngomongin jeruk. Pak Ngakan ngomongin pepaya. Beli Gus Arsana ngomongin padi, dan begitu juga yang lain. Beli di Superman ngomongin Legend Hayati. Jadi begitu, jadi kita sharing ilmu di sana. Nge-camp 3 hari, habis itu kita menggibung bareng, api unggun bareng, asik gitu. Jadi kita ya keren, muda lagi. Penuh warna gitu Penuh ya warna, kegiatannya betul. ya. Iya. Terus tahun ini kita rencana bikin Farmer Academy. Farmer Academy sama, kita kelas tapi lebih formal. Kalau nge-camp kita kan langsung di lapangan. Itu semacam workshop gitu? Ya, semacam workshop. Oke. Jadi workshop, terus kita rencana lakukan, cuman harus ke pending. Nah, itu kita Iya. kolaborasi rencana dengan PPD Bali, dengan beberapa stakeholder yang ada. Mensupport kita melakukan itu. Jadi kita mengundang teman-teman petani yang sudah sukses di nasional. Yang di Sumatera, yang di Jawa, yang di mana kita undang untuk sharing knowledge. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia kita undang untuk ngajarin teman-teman kita di Bali nih, yang muda-muda. Petani-petani muda, teman-teman petani kita di Bali agar mereka naik level, naik kelas. Jadi petani itu keren. Petani itu bukan lagi pekerjaan yang daki-dekil. Petani itu harus tahu teknologi. Terus melek dunia luar, Iya. melek politik, melek ekonomi. Melek teknologi juga. Yes, gitu. Jadi kita petani itu bukan lagi kaum marginal, Benar. tapi menjadi kaum strategis gitu. Karena ternyata kan sekarang kan di pandemi ini kelihatan pertanian itu di puncak piramida. Iya, Jadi sekarang. semua orang sekarang kembali ke pertanian. Semuanya sekarang ya begitu. Jadi intinya sebenarnya kita harus sangat vital. Makanya karena kita vital, kenapa kita rendahkan diri kita sebagai petani? Kenapa kita bangga? Kenapa kita hebat? Kita ini bisa loh ya. Gitu. Betul. Dengan komunitas ini kita empower teman-teman itu biar kita bisa semakin confidence, semakin optimis karena pertanian itu penting. Betul, dan merubah image Iya, berubah. petani yang dulu katanya dekil lah apa. Ini loh sebetulnya Betul. petani yang Petani itu keren. era sekarang gitu. Nah, ini sedikit berarti anggotanya ada berapa ini? Anggota de facto kalau di grup 250-an. Tapi di luar itu kalau di Facebook sudah sampai 1.500. banyak Kalau kita kumpul nih sebenarnya kita kan champion nih Mbak, teman-teman ini.
mereka bisa empower teman-teman di desa-desanya, di kabupatennya, mungkin 1.000-2.000 nyampai. Iya, Kinten. oke. Kinten. Karena banyak sekali Ya. interaksi. Betul, Dan banyak kabarnya membuat sebuah aplikasi ya. Nanti kita bahas di segmen kedua. Nggih, dados. Oke, baik pemirsa, kita jeda saat, jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa, masih di Bali Now bersama Bli Gong Weda nih, kita ngobrol-ngobrol masalah petani-petani keren. Nih, tadi kita sudah mau janji menceritakan bahwa Bli Gong ada aplikasi baru ya di komunitasnya ya, yang sangat membantu untuk cara dari nol, dari pembibitan ya namanya ya, sampai eksekusi akhir panen. Pemasaran. Nah, itu bisa diceritakan di Gong kan ada Farmer App, Bos Fresh namanya, dan Nabung Tani. Bisa diceritakan kepada pemirsa Bali Now. Jadi kami di PMK niki Petani Muda Keren. Jadi itu movement nggih. Jadi siapapun bisa pakai teman-teman. Jadi untuk kita semangat. Jadi petani itu harus keren kan. Jadi movementnya Petani Muda Keren, forum kita Forum Petani Muda Bali. Nah, di sini kita tergabung, ada petani, ada namanya akademisi juga. Kita dibantu sama teman-teman UCDP, Udayana Community Development Program. Ada Prof. Madi Utama, Pak Alit, dan lain sebagainya. Jadi yang selalu mengawal kita nih. Jadi kalau ada permasalahan pertanian, mereka bisa membantu. Nah, sekarang nih, Mbok, eranya sekarang kan eranya blockchain nih. Eranya sudah value chain. Jadi intinya bagaimana kita membuat mata rantai pertanian biar nggak terputus. Apapun itu, sekarang eranya teknologi informasi harus di drive by IT. Nah, oleh sebab itu kami di PMK membuat aplikasi niki. Ada 3 aplikasi. Aplikasi besar. Yang pertama namanya Farmer Apps. Jadi di aplikasi ini petani kita sekarang bertani di on farm, di lapangan, di ladang itu pakai aplikasi. Jadi mereka saat selesai mengolah lahan secara fisik, secara nyata, mereka malamnya sorenya nginput data bahasanya. Apa yang mereka tanam, komoditasnya, berapa jumlah tanamannya. Tinggal diklik. Berapa luas lahannya, mereka nginput itu saja. Setelah itu mereka input, itu masuk ke database kita. Bicara ntar keluar, petani bisa lihat kapan dia akan panen, gitu, berapa jumlah panennya, terus ada SPK juga, sistem pengambil keputusan. Jadi berapa hasil panennya akan terjual, gitu. Karena kita di koperasi di PMK menentukan HET namanya, harga eceran terendah. Jadi petani kami di Petani Muda Keren nggak mungkin jual produk itu sampai nggak laku, harganya jatuh gitu, tidak akan, karena kita tentukan HET. Jadi kita ajarkan petani kita membuat BEP, break even point. Contohnya kita nanam kentang. Kentang ini berapa sih break evennya? Oh, ternyata 4.500. Dari pupuk, bibit, tanah, pengairan, pemeliharaan dan sebagainya selama 3 bulan, 4 bulan hampir gitu. Itu dapat 4.500. Nah, kita beli kentang 6.000 di PMK paling murah. Jadi saat nanam kentang petani kita itu sudah pasti untung 1.500. Nah, jadi petani itu sudah tahu. Nah, tapi saat harga hari ini kita ikut harga current. Hari ini misalnya 10.000, 12.000 seperti itu. Jadi petani tahu. Nah, di Farmer Apps ini outputnya apa? Outputnya big data pertanian. Jadi kami di Petani Muda Keren tahu bulan Juli besok berapa ton punya kentang, berapa ton punya wortel. Sudah jelas banget berarti ya? Ya. Jadi kita nggak ada lagi kejadian sekarang tiba-tiba panen kentang 20 ton, bingung jualan. Kan sering begitu terjadi. Jadi saat panen terus kita bingung menjual, akhirnya harga murah. Karena kan ya kayaknya caranya panglaku gen gitu. Jadi biar habis gitu. Biar habis saja. Akhirnya ya harga nggak kita nggak punya bargaining power. Tapi dengan adanya big data ini, kita bulan Juli punya kentang 10 ton. Di bulan Juni kita sudah cari pasar. Bulan Mei kita sudah mulai cari pasar. Kemana ini bawa 10 ton ini nanti? Jadi saat bulan Juli itu panen, udah terserap habis semua. Berarti jauh-jauh hari sudah tertata ya, terplanning ya. Itu pentingnya big data. Makanya mungkin baru kita di Bali yang punya, baru kita PMK yang lakukan. Kita nggak tahu ya. Yang jelas itu kita lakukan untuk solusi. Bagian dari solusi di pasca panen kita. Dan kita pun di PMK sistem tanam kita project, bukan produk. Jadi kita sarankan petani kita nanam apa, teman-teman petani. Nanam kentang ya. Goblek nanam kentang ya. Pancasari nanam sayur ya. Batu Riti nanam niki nggih. Tomat misalnya. Terus songan nanam niki nggih. Terus di Plage Petang nanam niki nggih. Jadi kita atur pola tanamnya. Jadi biar tidak terjadi panen yang berlimpah gitu, untuk kita antisipasi pasar. Itu sistemnya project. Kita juga berkolaborasi dengan hotel, restoran dan sebagainya yang bisa menyerap hasil kita. Cuman sekarang memang itu agak hilang ya karena pandemi niki. Jadi kita makin fokus di direct selling aja, jadi penjualan langsung kepada konsumen. Jadi begitu di Farmer Apps. Jadi outputnya big data. Terus yang kedua tadi ada Bos Fresh. Bos Fresh itu
apps kita untuk di penjualan retail kepada konsumen langsung. Jadi ini salah satu aplikasi kecil aja. Jadi kita bagaimana produk-produk petani kita di Petani Muda Keren dijual langsung kepada masyarakat. Jadi judulnya dari petani Bali Untuk kepada masyarakat Bali. Gitu. Okay. Apa yang masyarakat dapat? Satu, produknya langsung dari petani Bali. Yang kedua, produk-produk yang berkualitas dan traceable. Jadi kita jaminkan produknya sehat. Jadi tidak pakai pestisida, tidak pakai hal-hal yang bahaya lah gitu, tidak. Terus traceable. Jadi konsumen bisa tahu ditanam di mana, di aplikasi keluar itu, Mbak. Jadi ditanam di mana, siapa petaninya, di desa apa gitu. Jadi ada ikatan antara pembeli dengan petani seperti itu. Dan di petani pun otomatis produk-produk petani kita terserap langsung kepada konsumen langsung. Dan itu kita deliver langsung kepada konsumen, delivery dari petani Bali kepada masyarakat. Dan itu just in time. Cuman kita di Bali, bahkan di Indonesia. Jadi aplikasi penjualan online yang langsung just in time. Jadi order sekarang diantar sekarang. Sekarang juga. Ya, karena kita punya stok produk per hari itu tontonan jumlahnya. Banyak sekali. Jadi karena petani kita banyak, kita harus serap semua. Kalau dulu sih kemarin karena sebelum Covid gampang kita jualan, mendistribusikan. Karena ada hotel, ada restoran dan sebagainya. Sekarang kan benar-benar direct konsumen semua. Kita pun di Bospres itu, jadi direct langsung kepada konsumen. Dan sekarang kita juga membuka reseller dan dropshipper. Seperti yang tidak punya pekerjaan, yang mungkin ingin cari solusi lain gitu, bisa gabung, kita sediakan sayur buah untuk dijual kembali, begitu. Kita bantu. Nah, itu yang Bospres. Terus yang ketiga ada namanya Nabung Tani. Nabung Tani. Nah, ini platform ini belum kita launching, tapi sudah kita jalankan. Jadi pendanaan kepada petani-petani kita. Jadi petani-petani di Bali yang dia tidak punya permodalan untuk bertani, kita bantu crowdfunding. Jadi dana bersama, kita bantu petani kita. Betul. Jadi kalau yang Nabung Tani dari masyarakat Bali kepada petani Bali. Contoh nih ada petani nggak punya uang 10 juta karena kebutuhannya kemarin kehabisan uang untuk bertani, daripada beliau meminjam uang di LPD atau di bank atau apa koperasi terbeban bunga besar. Bunganya besar. Ya, kenapa kita bantu aja patungan? Yang punya 2 juta, Mbak ini punya 2 juta, teman-teman kita patungan berlima 10 juta kita modali petaninya. Jadi nanti setelah panen yang beli koperasi. Jadi aman. Jadi setelah panen kita beli, setelah itu uang dikembalikan, uang crowdfunder, setelah itu bagi hasil nanti. Gitu. Jadi petaninya sejahtera, kita pun secara sosial dapat mensupport petani. Jadi itulah rantai yang pelajari dari Prof. Made, CSA namanya. Community Supported Agriculture. Jadi komunitas mendukung pertanian. Itu yang terjadi di Jepang, terjadi di Korea. Kenapa mereka maju? Gitu. Jadi mendukung dengan cara begini ini ya sistemnya ya. Jadi saat panen kita yang beli, saat mau nanam kita yang modali gitu. Jadi integrated dia. Jadi ya itulah holistik. Itu yang kita kerjakan di Bali. Jadi saat panen petaninya daripada dia kesulitan finansial kita yang modali. Saat dia panen kita yang beli produknya. Gitu kan kembali lagi. Apa yang untung buat kita ya udah secara sosial kita bantu. Yang kedua kita dapat produk yang sehat, berkualitas, traceable dan benar-benar dari tanah Bali. Dengan produk yang jelas kita tahu gitu. Betul. Oke, baik. Nanti kita lanjut ke segmen ketiga. Masih banyak lagi yang mau kita kupas-kupas nih tentang pemuda Bali keren nih. Baik pemirsa, kita jeda saat jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa, kita sudah berada di segmen ketiga ya. Nah, ini lebih seru lagi nih bahasanya nih, yaitu tentang perkembangan pertanian di Bali, terutama di saat pandemi ini gitu ya. Dan nanti ada pertanyaan lagi gimana merubah mindset pemuda-pemuda Bali, anak-anak muda Bali agar mau terjun ke ini pertanian. Oke, bisa dijelaskan perkembangan pertanian sekarang? Kalau sekarang era saat Covid saat Covid kita kan lihat sekarang akhirnya pertanian itu seperti di ujung piramida. Dalam artian dia sektor sangat vital, sangat penting di atas sekarang. Sekarang lagi puncak-puncaknya ya. Puncaknya. Jadi semua orang kembali bertani, semua orang menjual hasil pertanian, urban farming sekarang semua orang menanam di rumahnya. Dan itu membuat kita eling sekarang. Ini baik sebenarnya untuk kita. Jadi kita di Bali pun tahu ternyata roh yang menjadi utama di Bali adalah pertanian. Sangat vital sekali. Pariwisata itu bonus. Kembali lagi sekarang ke pertanian ya. Jadi orang-orang Bali sekarang eling karena Bali itu memang nenek moyang kita petani, bukan nelayan tuh, bukan apa, Kentan. Jadi hampir semua budaya kita dari pertanian, tarian kita, gamelan, sami dari pertanian. Jadi membuat kita eling. Nah, terus di tengah pandemi penapi, bagaimana keadaan pertanian kita? Yang rasa semakin baik, semakin optimis. Justru semakin baik di pandemi ini ya? Iya, kalau kita ngomongin dari sisi pasar mungkin pasar memang di seluruh dunia secara global pasar turun.
daya beli orang menurun, uang yang beredar sedikit, ya. Jadi kita tidak bisa pungkiri itu karena kita mengalami ini semua secara global. Cuman secara activity, ya yang masih bisa bertahan kan di pertanian sekarang. Kita masih bisa menanam, kita masih bisa memanen, kita masih bisa menjual gitu. Walaupun cuma sebatas ya kita tidak bisa making money banyak begitu. Tapi secara pekerjaan di pertanian kita tetap stabil, tetap bisa berputar seperti itu. Nah terus apa solusi ke depan? Ya baiknya memang mulai sekarang saat kejadian ini kita mulai ayo kembali ke dunia pertanian lagi. Bercocok Minimum tanam. untuk memenuhi kebutuhan sendiri dulu. Iya betul. Kan? Jadi ke depan memang pemerintah pun semoga dan kita pun semua sebagai Bali harus mulai menjaga Bali ini, pertanian Bali harus tetap kuat. Karena bagaimanapun juga kalau kita swasembada, kalau kita berdaulat secara pangan di Bali, apapun masalahnya kita, apapun yang terjadi, kita akan tetap bisa bertahan gitu. Karena pangan menjadi krusial, menjadi hal yang terpenting dalam kehidupan. Iya. Seperti itu. Nah, jadi gimana nih caranya mengajak generasi-generasi muda Bali agar agar mau nggak enggan lagi gitu untuk mulai mempelajari tentang pertanian dan mungkin mau terjun di bidang pertanian ini. Jadi intinya ya langsung action, jadi terjun. Nah, sekarang karena pertanian itu teman-teman kadang-kadang banyak yang salah kaprah. Pertanian itu pekerjaan yang kotor, pekerjaan yang di on farm. Sebenarnya pertanian tidak cuma di on farm, tapi juga dari on farm sampai off farm. Jadi dari menanam, membuat bibit, membuat pupuk, menanam, mengolah lahan, memanen, mengemas, pasca panen, membuat wine, membuat sirup dan sebagainya, sampai memasarkan, membuat toko online, mengekspor dan sebagainya. Jadi pekerjaan holistik. Sekarang memilih di mana dulu? Kalau emang sukanya di on farm, ya di on farm bertani gitu. Kan ada orang yang passion di on farm. Ada orang passionnya malah di marketing. Ya udah jualan pertanian. Itu sekarang saatnya. Jadi bagian marketingnya. Iya, buat marketplace, buat toko online sendiri, buat Instagram akun sendiri, buat Facebook page sendiri gitu, mulai aktif gitu. Dan ini saat yang baik buat teman-teman kita anak muda. Ternyata sektor pertanian menjadi sektor yang everybody needs gitu loh. Semua orang butuh. Samian semua dari kita butuh makan gitu. Jadi istilahnya bisnis yang tidak akan pernah mati sampai akhir zaman gitu. Sampai kapanpun ya, itu. jadi apa lagi? Kenapa tidak gitu loh? Kalau sampai ada orang yang masih berpikir untuk pikir-pikir dunia pertanian, yang rasa ada yang salah itu. Terus bagaimana caranya biar tepat? Kadang-kadang kan tidak ketemu caranya saja. Ya udah bergabung sama kita. Berarti di Petani Muda Keren. Gimana nih cara mengubah mindset anak-anak muda Bali nih? Gimana sebetulnya agar mereka dengan tidak berat rasanya untuk biasanya kan di Bali pariwisata ya yang sedang. Betul. Nah, ini kan momen yang pas gitu. Nah, gimana nih, ada mungkin tips-tips untuk anak-anak muda Bali untuk mengubah mindset mereka? Biasanya pertanian itu jorok lah Nah, gimana nih tips-tipsnya? Tipsnya ya langsung terjun di dunia pertanian, langsung gabung sama kita, langsung datang ke kita, atau enggak langsung mulai, entah itu memasarkan produk pertanian, entah itu mulai berjualan bibit, langsung membibit dan sebagainya. Jadi pekerjaan pertanian tidak cuma di on farm, Mbak. Jadi secara holistik ya sampai di memasarkan gitu. Mulai mencari cara bagaimana caranya jual produk pertanian itu ke luar negeri, ekspor, bagaimana caranya membuat produk pasca panen, bagaimana caranya mengolah salak menjadi wine salak, bagaimana caranya membuat lemon menjadi jus lemon dan sebagainya. Jadi banyak hal yang bisa digarap. Dan di sini kan belajar bersama ya. Belajar bersama. Masalahnya bukan bisa apa enggak, tapi mau atau enggak. Gitu. Kalau mau, kalau kita di PMK, kalau mau pasti bisa. Gitu. Kalau mau pasti bisa, karena yang kita ajak banyak, temannya banyak, pasarnya juga lebar. Kita ngomongin Bali saja, saat pariwisata normal 20 juta kita punya pasar. 4 juta yang lokal, 16 jutanya wisatawan. Kita ngomongin lebar lagi Indonesia, 260 juta kita punya pasar. Gitu. Kita ngomongin global lagi dunia, pasti kita hampir 4-6 miliar orang. Jadi banyak sekali. Jadi big demand dan semuanya butuh makan. Dibandingkan kita jual lipstik, lebih gampang kayak jualan sayur deh. Gitu. Betul nggak? Betul. Daripada Betul, kita saat jualan ini lipstik udah nggak penting. Ya. Udah nggak penting karena pakai masker. Intermezzo gitu. Daripada jualan apapun kayak lebih gampang jualan buah gitu. Daripada kita jualan hal-hal yang sulit kayak lebih gampang jual beras gitu. Ya setiap hari orang butuh gitu. Jadi kayaknya enggak ada toko kelontong tutup kayak pasti buka aja, apalagi anak-anak muda yang melek teknologi. Yang tahu marketplace, tahu Instagram, tahu Facebook, tahu cara menjual kekinian lah anak muda zaman milenial. Zaman online kan sekarang, jadi bisa bikin aplikasi. Jadi yang rasa sekarang saatnya itu untuk kita migrasi ke pertanian. Seandainya mereka ingin nih yang di rumah, yang para
pekerja yang dirumahkan, terutama yang di bidang pariwisata, gimana nih kalau ingin gabung seandainya di ini gimana? Kemana Di Petani harus? Muda Keren Iya, ya. Jadi bisa gabung di Facebook page kami. Ada Di, Facebooknya ya? Ada di Petani Muda Keren atau Forum Petani Muda Bali di situ, ataupun nanti kita bisa gabung di grup WhatsApp kita di Petani Muda Keren. Oh, ada grup WhatsApp Oke, juga. jadi masuk dulu di grup Facebook itu, nanti juga di akhir bisa catat nomor tiang. Nomor handphone tiang, bisa WhatsApp tiang, atau enggak di Facebook juga bisa. Ya. Jadi nanti kita invite. Karena banyak sekali memang 1-2 bulan ini teman-teman semeton kita di Bali yang bergabung di PMK dan banyak yang menanam, Ya. banyak mulai eling kan. Ya, Kayak ya. kemarin kan ditelepon oleh salah satu kadis Ya. di Badung. Dia telepon tiang malam-malam, Gong, lunas tulung, lunas arahan. Apa yang harus saya lakukan? 5 tahun lagi tiang pensiun gitu kan. Tiang punya tanah gini-gini. Ya udah, mulai sekarang kan ingat jadinya kan. Ya. Ternyata investasi paling baik itu di pertanian, Mbok. Gitu. Coba 2 tahun lalu kita nanam manggis, nanam lemon, nanam kan sekarang tinggal panen, tinggal jual. Betul. Kalau satu pohon menghasilkan rata-rata 50 sampai 100 kilo, di harga 10.000 saja, udah 500.000 kita punya uang. Iya, Ya nggak? lumayan. Ya nggak? Kalau panen seandainya seminggu 2 kali saja kan lumayan untuk keadaan bertahan hidup sekarang kita masih bisa lah begitu dengan di pertanian, dan apalagi sekarang Bali ini kan orientasinya ekspor. Iya. Gitu. Kayak manggis, mungkin sekarang beberapa bulan ini harga manggis agak turun ya. Iya. Dan itu tidak akan lama. Ini karena kan bandara kita lockdown, kita nggak bisa ekspor Iya. beberapa gitu. Jadi ya, tapi masih bagus, masih di atas harga HIT tadi, masih bagus 8.000, 7.000 harga manggis masih bagus gitu. Jadi kenapa masyarakat bilang murah? Karena mereka bisa terbiasa menjual 25.000 gitu. Oh. Jadi sebenarnya kalau dari Nggak masalah nggak sebetulnya masalah. ya, Kalau kita karena hitung dengan BEP, break even point sama HIT itu masih masuk, masih bagus harganya. Karena kita jual harga root ya, Kentan. Jadi tapi kalau hitungan itu udah masalah, kita harus edukasi petani kita biar tetap optimis. Kadang-kadang petani itu salah kaprah. Motivasi mindset mereka itu salah. Contoh nih cengkeh. Cengkeh sekarang kan harga 70 ribuan di pasaran. Sedangkan dibilang murah. Nggak ada harganya katanya. Kalau kita hitung break even point cengkeh itu 30.000, Mbok. sebenarnya masih ada lah ya. 100% profitnya space-nya masih ya, tinggi sekali. masih bisa nafas Kenapa lah. dibilang murah? Karena terbiasa beli jual cengkeh harga 200.000, 150.000, 120.000 begitu. oke, Jadi iya, itu iya, yang kita iya. harus perbaiki di petani kita. Iya, gitu. benar-benar. Yang pun di PMK kita ajarkan ke petani. Contohnya kita nanam wortel. Yang tanya ke petani, yang beli ngadol wortel 25.000 suka nggak? Suka kan? Iya. Tapi masyarakat nggak suka. Kan kalah masyarakatnya, mahal Iya. beli wortel. Nah, makin yang tanya makin masyarakatnya, Mbak misalnya, Mbak kalau beli wortel 1.000, senang nggak? Pasti seneng Senang lah. sekilo 1.000, tapi masyarakat petaninya nangis gitu. Iya, betul. Itulah kita buat di PMK Fair Trade namanya, keadilan perdagangan. Bagaimana petaninya happy, masyarakat juga happy. ya. Jadi everyone itu yang harus kita bangun di value chain ini. Iya. Jadi semuanya senang, semuanya happy gitu. Iya. Jadi keadilannya ada. Ya, gitu. berarti memang kegiatan ini sangat membuka peluang gitu ya, membuka betul. peluang dan bertani dan beternak uang. Itu yang penting ya, Jadi beternak pertanian, perikanan, peternakan itu satu pekerjaan yang jadi Iya, satu. iya, betul. iya. Oke, baik. Nanti kita lanjut ke segmen keempat ya. Ngiring. Baik pemirsa, kita jeda saat jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa, kita sudah ada di segmen keempat dan tadi sudah sangat-sangat lengkap banget penjelasannya. Nah, sekarang ini kabarnya Bligong punya 3 usaha. Dan itu semua bergerak di bidang pertanian. Boleh cerita nih pada pemirsa Bali Now, apa aja usahanya itu? Mungkin bisa untuk motivasi pemuda-pemuda masyarakat Bali. Oke. Oke, jadi kita bergerak di UKM ya. Jadi ya usaha kecil-kecilan lah Mentan. Jadi tiang semuanya memang tiang fokus di pertanian saja karena PR besar kita di Bali salah satunya pertanian. Nah, kita berusaha untuk bagaimana memberi solusi terbaik atas PR besar Niki. Yang pertama Niki kita membuat pupuk, Mbok. Membuat pupuk berbahan dasar kotoran kelelawar, namanya pupuk guano. Kotoran kelelawar. Nggih, pupuk guano. Jadi kalau teman-teman pertanian di petani atau pertanian yang ingin butuh pupuk guano, bisa hubungin tiang. Kalau dengan pupuk guano ya itu kita ada itu di PMK Kentan. Jadi kelelawarnya memang budidaya. Liar. Oh, Ya. liar. Kita develop jadi pupuk. Terus yang kedua, yaitu kita di penjualan di retail. Di Bali Organic Kultur namanya, di pupuk guano ini kita di development memang. Tidak cuma pupuk, tapi kita juga di cultivation, di budidaya. Kita lebih ke R&D, research and development. Bagaimana membuat alpukat itu jadi baik, bagaimana menjual pisang itu baik, bagaimana membuat durian itu baik, manggis baik, dari tumbuhnya sampai hama-hamanya. Nanti teknologi inilah yang kita berikan kepada teman-teman kita di PMK. Jadi semuanya kita sharing knowledge gitu. Jangan lebih ke R&D, tidak untuk making money, lebih ke tapi making money-nya cuma di jualan pupuk kok tiang di Berarti Bali ini nih, kulturnya. apa sih keunggulan sebetulnya pupuk dari kotoran kelelawar? Biasanya kan dari pupuk kandang tuh nggak dari kelelawar kan? Kalau kita ngomongin pupuk, ini nggak apa-apa jualan ya. Nggak apa-apa,
agar tahu bahwa ini kan tidak umum. Sebelumnya kan pupuk kandang biasa aja, bukan dari kotoran kelelawar. Jadi kalau kelelawar itu sebenarnya kotoran paling bagus. Kalau kita ngomongin pupuk ya, karena dia memiliki kandungan NPK paling tinggi, nitrogen, fosfat, kalium paling tinggi. Karena kalau kelelawar pasti yang dimakan buah-buahan terbaik kan, ya otomatis spesies dia baik. Tapi kalau kita ngomongin sapi, kambing dan sebagainya itu, Kan sama juga daun-daunan. tapi beda, bukan buah. Kalau buah sama daun beda. Kalau mereka makan daun, otomatis kandungan N-nya tinggi. Makanya kalau untuk pertumbuhan vegetatif, untuk pertumbuhan daun di bahasa pertanian ini, emang bagusnya pakai pupuk dari kotoran sapi, kotoran kambing. Oh, beda-beda ya. Tapi kalau spesifikasinya. untuk memicu pembungaan pembuahan generatif bahasanya, bagusnya pakai guano karena dia memiliki kandungan P dan K cukup tinggi. Gitu. Seperti itulah gambaran sedikit. Bedanya itu ya gambarannya Baik, bahwa ternyata ada pupuk dari kotoran kelelawar. Ya, kita juga mengembangkan agen-agen hayati seperti Trichoderma, Bevoria, Pseudomonas, Metarhizium untuk penanggulangan hama penyakit dengan cara organik. Nah, jadi value kami memang yang di bisnis yang di Bali Organic Kultur, kita punya visi bagaimana kita mengembalikan Bali ke kultur organik. Dan karena kan Pak Gubernur juga kan sekarang visinya Bali Pulau Organik gitu. Betul. Kita udah lakukan ini udah 7 tahun lalu, Mbak. Sudah Jadi membiarkan segalanya lalu. dari organik ya. Ya, kita berusaha untuk gimana caranya. Jadi tidak cuma sebatas ini, kita juga mengempower dengan nyata. Ini loh solusinya. Pupuknya ini, agen hayatinya ini gitu. Untuk biar teman-teman petani tidak pakai kimia lagi. Mengurangilah penggunaan pestisida kimia dan pupuk kimianya. Begitu. Jadi minimum 20-80 lah, biar 80-nya organik seperti itu. Iya. Jadi tanah kita di Bali sehat lagi, air kita bersih Iya, lagi. betul, Seperti itu. betul. Biar lindungnya banyak lagi. Iya. Ya, kakulnya Biar banyak tidak lagi langka gitu lagi, ya. kakul Betul kayak banyak dulu. di sawah-sawah. Iya. Terus yang kedua di pemasaran juga kita, jadi kita di retail B2B, kan kayak aplikasi Bospres tadi, Iya, terus juga ekspor, kan kita juga udah mengekspor. Kita salah satu perusahaan ekspor yang cukup gencar di Bali untuk membantu petani mendistribusikan produk-produknya keluar Indonesia. Kita disupport sama kementerian juga dan sebagainya, kan. Tahun ini kita harusnya ikut 3 pameran, Mbak. Ke Itali, ke Thailand, sama ke Jepang. Tapi ya karena Covid ini Dipending kita dulu lah semua. ya. Iya, betul. Jadi begitu. Jadi kita memasarkan juga produk-produk pertanian keluar Bali. Itulah yang membuat 3 tahun ini kan bergeliat nih, ekspor bergeliat, terus nanti harga juga bagus gitu. Tapi adanya Covid ini ya kita diminta untuk lebih banyak introspeksi ke dalam. Kita perbaiki di dalam dulu, nanti saat ini selesai kita loncat lagi lebih jauh lagi. Iya, Gitu. Jadi motivasi apa nih yang bisa diberikan kepada masyarakat Bali, khususnya anak-anak muda Bali nih di tengah pandemi ini? Ya jadi ini ya tetap optimis, tetap kreatif, tetap produktif gitu. Jadi apapun keadaannya, jangan pernah menunggu badai berlalu. Tapi bagaimana kita bisa menari dalam badai. Begitu. Jadi lalu lah gunakan kreativitasnya. Kalau mau bertani, ayo bertani. Minimal memiliki lahan sendiri ya. Betul, yang memiliki lahan sendiri bisa mulai bertani, bisa mulai mengelola lahannya sendiri. Iya. Yang sebelumnya lupa dengan punya lahan, sekarang bisa ingat gitu. Ada yang sampai lupa punya lahan sekian hektar gitu, mungkin sekarang di pandemi ini jadi ingat, oh iya, Ya, lahan betul. saya Dan sekian hektar. banyak makin yang ingat, akhirnya ingat gitu. Akhirnya ingat Kenapa ya. ini caranya gitu. Jadi ya, Iya, bagus iya. kan. Jadi paling tidak lahannya ke depan tidak dialih fungsi lagi. Iya. Oh ternyata pertanian itu penting. Jadi Iya. yang tanamin biu, tanamin gedang, nah pasti laku. Di Bali nggak ada judulnya pisang nggak laku. Nggak Pasti ada laku judulnya ya. kelapa nggak laku. Ya pasti laku. Pisang, kelapa, dan lain-lain buah lagi ya. Betul. Pasti. Makanya pasti kenapa laku. harus dialih fungsi. Iya, Nah, betul. ternyata yang alih fungsi sekarang kan banyak yang tidak Iya. mandek jadinya gitu. Betul, Jadi betul. intinya ayo kita jaga tanah kita, tetap pertahankan, Iya. kembali ke Warisan pertanian. leluhur dulu Apalagi kan sebagai itu. petani kan. Apalagi itu, betul, Gitu. betul. Jadi yang Betul memiliki sekali. lahan, apalagi yang dirumahkan, yang memiliki lahan, ayo kita mulai bertani atau mulai gabung Iya. mau memutuskan dan mau gitu loh gabung di komunitas petani muda Bali ini ya. Jadi bahasanya tadi Nike, jadi pertanian itu harus, yang lainnya itu pilihan gitu. Jadi kita bagi orang Bali harus bertani memang, harus bercocok tanam di Pilihan itu rumahnya contohnya ini. pariwisata. Ya betul. Kegiatan utamanya bertani, nyambinya di pariwisata. Itu sebenarnya yang benar. Iya, Karena iya, kan iya, minimum iya, kita bisa betul, penuhi betul. kebutuhan kita di keluarga. Seperti itu. Jadi punya cari-carinya menghasilkan, punya ladang-ladang yang menghasilkan. Nah, terus untuk penghasilan lain mungkin kita cari dari kegiatan lain. Gitu. Karena yang lihat teman-teman kita di desa, beliau guru, beliau apapun pasti bertani. Gitu. Itu yang asik. Dan itu yang sekarang di Bali itu hilang. Iya, Jadi iya. kegiatan masyarakat kita mulai hilang.
Jadi tumpak pengatak sekarang jarang loh orang sembayangan, Iya, tumpak iya. kandang jarang loh orang karena udah lupa, gitu Iya. kan. Nah, mungkin semoga dengan COVID ini kita dielingkan lagi, diingatkan Iya. lagi untuk kembali ke jati diri kita sebagai orang Bali Iya, yaitu petani, seperti itu. Oke, jadi apa nih harapan Beligong ke depannya nih terhadap sektor pertanian di Bali seperti apa nih harapannya? Harapan yang terima kasih yang ucapkan kepada Edi Sang Widiwase, kepada Tuhan Yang Maha Esa atas apapun yang diberikan kepada kami kita di Bali, kita harus tetap syukuri. Semoga dengan adanya pandemi ini kita bisa lebih eling, lebih sadar, lebih ingat, lebih dekat dengan keluarga, lebih dekat dengan semeton kita di Bali, dan lebih dekat dengan tanah kita untuk kembali mengelola tanah kita di dunia pertanian itu sendiri. Begitu. Jadi ngiring, kita sama-sama bersama bergerak. Jadi apapun itu, kalau yang di pertanian, kalau teman-teman semeton ada yang ingin bergerak di pertanian, ngiring kita sama-sama. Apa yang bisa kita kerjakan, kalau mau di perkebunan bisa, mau di palawija bisa, padi, dan lain sebagainya, termasuk juga di hortikultura. Jadi yang bertani kita fokus bertani, yang memasarkan kita fokus memasarkan, jadi mata rantai ini bisa berjalan dengan baik, seperti itu. Oke, Inge Beligong, padat, jelas, dan semua sudah hadir di Bali Now. Mungkin dengan perbincangan kita ini nantinya semoga anak-anak muda Bali terbuka pikirannya, mindsetnya sudah berubah kembali agar mau menggeluti usaha di bidang pertanian. Karena ingat petani itu kalau tiang teman-teman pemuda tangguh dan pemberani. Petani, pemuda, tangguh dan pemberani. Dan kalau Bung Karno bilang penjaga tatanan negara Indonesia. Jadi saat kamu memutuskan jadi petani, itulah kesuksesan yang sebenarnya. Karena kita sudah menjadi orang yang tangguh dan berani. Betul. Yang kedua, kita sudah menjaga bangsa ini, menjaga tanah Bali kita ini, gitu. Jadi menjadi petani itu wajib, sisanya itu bonus pilihan. Seperti itu. Inge, luar biasa. Matur suksema, Beligong Weda, Inge, semoga sukses nggih. Sama-sama. Baik pemirsa, menjadi baik itu mudah, yang sulit adalah menjadi bermanfaat. Karena itu butuh perjuangan. Saya Hini Shanti, jumpa minggu depan. Salam Bali Now. Om Santi, Santi, Santi. Santi, Om.